Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Adil Febrianto. Saya perwakilan dari kelompok satu yang ingin menjelaskan PPT yang saya buat kali ini. Sebelumnya, PPT yang saya buat kali ini adalah hasil observasi saya dan kelompok saya di sebuah perusahaan. Dan izinkan saya menjelaskan PPT ini sampai selesai. Yang pertama, langsung saja yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang kedua, gambaran umum sejarah berdirinya perusahaan, lokasi perusahaan, struktur perusahaan. Yang ketiga, landasan teori yang isinya sejarah singkat ketiga. Yang keempat, mutu. Lanjut. Satu, pendahuluan. Sejarah berdirinya perusahaan, lokasi perusahaan, struktur perusahaan. Yang pertama, latar belakang. Seiring dengan perkembangannya industri dan teknologi yang pesat, perhatian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja K3 semakin menjadi prioritas utama dalam upaya memastikan kondisi kerja yang aman dan mendukung kesejahteraan. Yang kedua, rumusan masalah. Beberapa rumusan masalah ini memiliki yaitu 3 poin yang akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama, 3 poinnya dari rumusan masalah adalah satu, bagaimana implementasi sistem manajemen risiko dapat menjadi strategi efektif dalam mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko kecelakaan serta penyakit terkait pekerjaan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan, penggunaan, dan pemeliharaan alat pelindung diri di tempat kerja, dan bagaimana pengelolaannya dapat ditingkatkan lagi. Yang ketiga, bagaimana peran peralatan pertolongan pertama atau bisa disebut juga P3K dalam mendukung respons cepat dan efektif terhadap kecelakaan atau kejadian darurat di tempat kerja. Lanjut, ada pula batasan dari masalah yang berisikan agar penulisan laporan keselamatan dan kesehatan kerja ini lebih terarah. Penulisan dalam ini membatasi permasalahan yang akan dibahas hanya mengenai satu perusahaan dalam sektor spesifik sebagai studi kasus. Yang kedua, aspek-aspek manajemen risiko, penggunaan APD, dan ketersediaan P3K dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja. Tiga, implementasi praktik dan kebijakan yang telah diterapkan perusahaan tersebut. Selanjutnya, yaitu ada tujuan. Adapun tujuan dari laporan keselamatan kesehatan kerja ini adalah ya poin pertama yaitu menganalisis efektivitas dan dampak implementasi sistem manajemen risiko dalam meningkatkan kondisi ketiga di tempat kerja. Dua, mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan, penggunaan, dan pembelian APD, serta menyusun rekomendasi untuk memperbaiki. Yang ketiga, mengidentifikasi peran dan strategi optimal peralatan pertolongan pertama dalam peningkatan respon terhadap kecelakaan dan keadaan darurat di tempat kerja. Selanjutnya ada pula manfaat dari laporan keselamatan dan kesehatan kerja. Ini adalah satu, menyediakan pandangan mendalam kepada perusahaan mengenai manfaat dan resiko yang terkait sistem manajemen risiko ketiga. Yang kedua, memberikan rekomendasi praktis dalam si memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan pemilihan, penggunaan, dan pemeliharaan APD guna meningkatkan keamanan pekerja. Tiga, meningkatkan pemahaman mengenai peran krusial P3K dalam mendukung pertolongan pertama di tempat kerja. Jadi kesimpulan dari manfaat ini yaitu gimana caranya kita memberikan pandangan untuk petinggi-petinggi perusahaan untuk lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan para pekerja. Tentu itu sangat diutamakan. Dan di sini akan saya dan di sini saya akan menjabarkan
unsur-unsur dan isinya. Lanjut, yaitu yang kedua, gambaran umum atau yang berisikan sejarah berdirinya perusahaan, lokasi perusahaan, dan struktur perusahaan. Jadi, untuk perusahaan yang saya lakukan observasi, yaitu perusahaan ini tidak semena-mena hanya perusahaan biasa. Jadi, perusahaan yang saya jadikan tempat observasi ini itu memiliki sejarah singkatnya tersendiri. Yang bisa saya jelaskan kali ini. Yang pertama, sejarah berdirinya perusahaan PT Tiga Bersaudara Manufaktur atau disingkat PT TBM ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Fokus utamanya pada perusahaan ini adalah berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumer serta membuat kualitas produk sesuai dengan persyaratan dan keinginan konsumer. PT Tiga Bersaudara Manufaktur beralamat di Jalan Kiai Khalil nomor 43, RT 27, RW 4, Desa Adiwarna, Kecamatan Adiwa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 52194. PT Tiga Bersaudara Manufaktur ini berdiri sejak pertengahan tahun 2008 dengan direktur utamanya adalah Bapak Ahmad Musaki. Ini lokasi perusahaan yang saya ambil dari platform Google Maps, yaitu jaraknya dari Politeknik Harapan Bersama Tegal sampai dengan tempat tujuan perusahaannya. Lanjut. Dan di perusahaan PT Tiga Bersaudara Manufaktur itu pun memiliki struktur organisasi yang berisikan dari direktur, faktori, office, dan lain-lainnya. Yang pertama direktur, yaitu ada Ahmad Musaki. Dan di bawahnya diikuti dengan faktori dan office. Ada Bayu, Irham, Arlina. Dan di office ada Arlina, Fred, dan Musaki. Jadi pada struktur organisasi yang dibuat PT TBM ini, Tiga Bersaudara Manufaktur, itu tidak mengutamakan para or, para orang-orang yang terlibat organisasi ini untuk fokus pada satu bagian saja. Tapi ini, tapi dalam dibuat seluruh organisasi ini tidak memfokuskan satu orang pada bagian. Terbukti dari yang kita lihat di PPT ini, yaitu ada dua nama atau ada satu nama yang memegang dua bagian. Yang ketiga itu landasan teori atau bisa yang berisikan sejarah singkat ketiga. Yang pertama, sejarah singkat ketiga, yaitu ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah disiplin ilmu dan praktik manajemen yang berfokus perlindungan pekerja dan risiko dan bahaya yang dapat ditimbulkan di tempat kerja. Berikut adalah sejarah singkat perkembangan ketiga. Yang pertama, abad ke-19. Poin 1. Pada abad ke-19, revolusi industri mengubah lanskap pekerjaan dengan adanya mesin dan pabrik. Yang kedua, kondisi kerja pada mesin itu seringkali tidak aman, dengan kecelakaan dan penyakit akibat paparan bahaya yang menjadi masalah serius. Jadi, pada awal abad ke-19, revolusi industri itu mengubah lanskap pekerjaan dengan adanya mesin dan pabrik untuk pembuatan yang melibatkan besi-besi. Pada masa abad ke-19, kondisi para pekerja itu tidak kompeten atau bisa dibilang tidak memikirkan keselamatan dan kesehatan mereka, atau sehingga itu sangat mudah para pekerja pada abad ke-19 mudah terkena kecelakaan pada pekerjaan dan mudah terkena penyakit akibat paparan bahan berbahaya. Pada poin kedua, yaitu awal abad ke-20. Poin pertama pada awal abad ke-20, negara-negara mulai menyadari pentingnya keselamatan kerja dan mulai mengesahkan peraturan kerja dan hukum tenaga kerja. Pada tahun 1911,
Tragedi kepentingan asuransi di New York memicu perhatian terhadap keadaan buruk di tempat kerja dan menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Perlindungan Pekerja. Lanjut, yang pertama, ada era pasca Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara mengalami peningkatan kesadaran terhadap ketiga sebagai dampak dari pertumbuhan industri dan pekerjaan. Ya. Jadi, setelah setelah Perang Dunia Kedua, para negara itu mulai memikirkan bagaimana cara meningkatkan kesadaran terhadap ketiga atau melindungi para pekerja dan memberikan wawasan kepada pekerja itu supaya lebih mengutamakan bagaimana pentingnya keselamatan dan kesehatan para pekerja. Yang kedua, organisasi buruh internasional memainkan peran penting dalam mengembangkan standar internasional untuk keselamatan dan kesehatan para pekerja. Jadi, pada poin kedua ini bisa dijelaskan bahwa setelah pasca Perang Dunia Kedua, itu terbentuknya, secara tidak langsung itu terbentuknya organisasi buruh internasional, itu berperan penting dalam peningkatan pengembangan standar nasional untuk keselamatan dan kesehatan para pekerja. Yang kedua, ada dekade 1970-an. Yang satu, poin satu, munculnya gerakan keselamatan dan kesehatan di kerja di banyak negara, didorong oleh peningkatan jumlah kecelakaan industri dan penyakit terkait kerja. Jadi pada dekade 1970-an ini, itu bisa dijelaskan pada poin satu, munculnya gerakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi yang bisa saya simpulkan itu setelah dekade 1970-an itu adanya muncul gerakan keselamatan dan kesehatan untuk meningkatkan karena munculnya itu bukan tanpa alasan, yaitu adanya dorongan peningkatan jumlah kecelakaan industri dan penyakit terkait pekerja. Jadi meningkatnya jumlah kecelakaan dan penyakit para pekerja di dekade 1970-an itu membuat munculnya gerakan keselamatan dan kesehatan kerja di banyak negara. Yang kedua, pada tahun 1970, Amerika Serikat menetapkan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk mengatur dan meningkatkan kondisi kerja. Jadi, setelah muncul gerakan keselamatan itu, pada tahun yang sama, di suatu negara yang namanya itu Amerika Serikat, dia menetapkan Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu dengan alasan untuk meningkatkan dan mengatur kondisi dari para pekerja, entah dari keselamatan atau kesehatan, dan dijauhkan dari paparan bahan-bahan kimia yang ada pada perusahaan. Selanjutnya, di era modern atau era sekarang, saya akan menjelaskan pada dua poin. Yang pertama, perkembangan teknologi dan globalisasi memunculkan risiko baru di tempat kerja, seperti paparan bahan kimia berbahaya dan masalah ergonomi. Jadi pada poin satu itu dijelaskan secara singkat. Menurut saya, itu perkembangan teknologi dan globalisasi era modern sekarang itu membuat dan memunculkan risiko baru di tempat kerja, seperti memberikan wawasan di era modern ini bahwa di pekerjaan itu bukan hanya keselamatan, tapi juga harus diutamakan dengan kesehatan, yaitu seperti paparan bahan kimia berbahaya, itu supaya bisa kita hindari dan masalah ergonomi. Dan poin yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja menjadi fokus utama perusahaan dan pemerintah dengan penekanan pada pencegahan kecelakaan dan penyakit. Jadi di era modern ini, itu keselamatan dan kesehatan menjadi fokus utama perusahaan dan pemerintah. Itu di era modern, itu keselamatan kerja itu sekarang mulai menjadi keutamaan para pekerja. Jadi nggak melulu pekerja itu yang hanya diutamakan dengan hasil yang mereka kerjakan. Tapi sekarang di era modern, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dan globalisasi ini, memunculkan suatu penguatan seperti keselamatan dan kesehatan kerja. Itu menjadi fokus atau menjadi utama para pekerja supaya
elektabilitas pada kecelakaan kerja atau kesehatan atau terpaparnya virus-virus dari kimia itu menurun, dan keselamatan kesehatan para pekerja itu semakin terjaga, supaya dan kita bisa meyakinkan para pekerja bisa mengerjakan dengan aman dan safety. Yang kedua, ada perkembangan standar internasional. ILO terus berperan dalam mengembangkan standar internasional untuk ketiga, termasuk panduan tentang manajemen risiko dan pengembangan budaya keselamatan di tempat kerja. Yang ketiga, teknologi dan inovasi yang berisikan 2 poin, yaitu satu, perkembangan teknologi seperti sensor cerdas, kecerdasan buatan, dan analisis data telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ketiga di tempat kerja. Yang kedua, inovasi dalam desain peralatan kerja dan lingkungan kerja juga menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Di sini saya akan menggunakan pengertian dari APD, atau bisa disebut dengan alat pelindung diri, merupakan peralatan atau perlengkapan yang dirancang untuk melindungi individu dari risiko atau bahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan. APD ini pun digunakan untuk mengurangi dan mencegah paparan terhadap risiko yang bekerja atau situasi tertentu. Jenis APD yang digunakan dapat bervariasi bergantung pada jenis pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan. Jadi, pada penjelasan ini, itu adalah suatu bagian hasil dari observasi kami. Jadi kita tidak semena-mena hanya bolak-balik di dalam perusahaan orang, tapi kita harus mengambil poin-poin, yaitu bagaimana perusahaan itu mengutamakan alat pelindung diri ini. Karena bagaimanapun juga, keselamatan dan kesehatan para pekerja itu sangat diutamakan. Yang pertama ada alat pelindung kepala seperti helm itu, contohnya, yaitu untuk melindungi dari mata, telinga, hidung, mulut, dan otak. Bahaya yang dapat dilukai pada bagian kepala antara lain tidak tertimpa material, terkena kejutan listrik, percikan, tumpahan, dan tetesan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua ada alat pelindung mata, yaitu bahaya yang dapat melukai mata, yaitu bisa terkena serpian-serpian atau potongan-potongan material kecil dari besi yang tertimpa angin bisa mengenai mata dan merusaknya. Lalu ada proses pengindaan, pematan, pemaluan, dan penyemprotan dapat menghasilkan partikel kecil yang dapat melukai mata. Dan juga sinar las itu bisa mempengaruhi mata kita. Maka dengan dihadirkannya alat pelindung diri, alat pelindung mata itu bisa meminimalisir bahaya pada mata kita. Bahaya pada kesehatan mata kita itu terganggu. Jadi sangat dianjurkan sekali alat pelindung mata ini digunakan saat kita melakukan pekerjaan seperti yaitu kelas dan lain-lain. Yang selanjutnya ada alat pelindung telinga. Seringkali seseorang mengira dirinya telah berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang bising, manakala tidak merasa terganggu lagi dengan tingkat kebisingan yang pada awalnya sangat mengganggu dirinya. Standar kemampuan tingkat kebisingan yang dapat diterima manusia adalah 85 dB. Jadi, alat pelindung telinga itu sangat penting untuk seseorang atau terutama manusia. Jadi, pada jadi telinga kita itu memiliki keterbatasan pendengaran atau tingkat kebisingan yang bisa dijelaskan dari PPT ini adalah tingkat kebisingan 85 dB. Jadi jika mana ada suatu perusahaan yang memiliki tingkat kebisingan pada pekerjaan itu melebihi 85 dB, itu untuk seseorang yang bekerja di situ itu sangat sangat dianjurkan untuk memakai alat pelindung telinga. Karena jika kita tidak menggunakan alat pelindung telinga, itu akan membuat telinga kita terganggu, atau bisa saja gendang yang ada di telinga kita itu rusak dan menyebabkan
gangguan pendengaran, atau tidak bisa mendengarkan sama sekali. Selanjutnya ada pelindung tangan. Kerusakan pada tangan dapat disebabkan antara lain oleh luka, peralatan atau mesin dengan bagian tajam yang dapat memotong tangan Anda, obeng, paku, pahat yang melubangi dan melukai tangan Anda, peralatan atau mesin yang dapat merembukan tangan dan jari Anda. Jadi, pada pelindungan tangan ini seperti sarung tangan itu ada manfaatnya, yaitu untuk melindungi luka trauma Anda. Ketika Anda memiliki trauma pada luka di tangan, itu sangat dianjurkan menggunakan pelindung tangan supaya bisa meminimalisir atau mengurangi rasa trauma kita terhadap benda-benda tajam yang ada di sekitar, seperti paku, obeng, pahat, yang dapat melubangi atau melukai tangan kita. Selanjutnya ada pelindung kaki, yaitu seperti sepatu boot atau sepatu-sepatu yang berbahan tebal, yang memiliki ketebalan lebih dari sepatu biasanya. Alat dan di sini juga ada manfaatnya. Pelindung kaki digunakan untuk melindungi Anda dari kemungkinan luka akibat terbentur dan tertusuk, luka akibat tumpahan dan percikan, luka terjepit, luka tersengat listrik, luka akibat kondisi cuaca panas, dingin, dan lembab, atau luka akibat tergigit. Jadi, seperti yang saya jelaskan tadi, alat pelindung kaki itu bisa menyerupai sepatu, tapi sepatu itu harus memiliki ketebalan yang khusus atau memiliki ketebalan lebih dari sepatu biasanya. Karena ketebalan pada sepatu untuk para pekerja ini itu memiliki tingkatan atau memiliki seperti bantuan untuk meminimalisir terjadinya luka-luka seperti tumpahan dan percikan atau terbentur dan tertusuk dari benda-benda tajam yang ada di sekitar perusahaan atau PT. Yang selanjutnya ada pakaian pelindung. Fungsinya itu melindungi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari bahaya percikan bahan-bahan kimia, radiasi panas, bunga api maupun api. Jadi, bisa saya jelaskan di sini, pakaian pelindung itu bukan semena-mena seperti pakaian biasa, seperti halnya seperti kemeja atau kaos biasa. Jadi, pakaian pelindung ini itu sangat dianjurkan, yaitu contohnya seperti wear pack yang saya pakai kali ini, itu memiliki tingkat ketebalan yang khusus. Supaya apa? Ketika kita mendapat percikan api atau percikan potongan gerinda pada besi, percikan yang ada di kaos kita itu tidak menembus ke tubuh kita yang menyebabkan rasa panas yang sangat bisa melebihi, yang sangat-sangat panas. Dengan dihadirkannya wear pack atau diciptakan wear pack untuk pakai pelindung, itu alasannya yaitu karena wear pack itu memiliki bahan yang tebal, lebih tebal dari pakaian-pakaian biasa. Jadi meminimalisir untuk adanya percikan dari api atau percikan dari potongan gerinda itu masuk atau menembus pakaian kita. Dan di sini juga ada jenisnya seperti apron, penutup sebagian tubuh mulai dari dada sampai lutut, dan overallis yaitu menutup seluruh tubuh atau bisa dibilang seperti halnya berapa. Lanjut, ada tali dan sabuk pengaman. Fungsinya itu digunakan untuk mengurangi risiko bahaya fisik apabila si pemakai terjatuh. Jenisnya penggantung atau pelana atau headnet. Jadi fungsi tali dari sabuk pengaman itu contohnya pada pekerja yang bekerja mengelas atau menyatukan besi-besi di gedung-gedung tinggi-tinggi. Tali dan sabuk ini itu berfungsi untuk mengikatkan tubuh kita supaya kita tidak terjatuh saat melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya ada manajemen APD, yaitu identifikasi kebutuhan dan syarat APD, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan atau kenyamanan pekerja atau buruh, pelatihan penggunaan perawatan dan penyimpanan, penata laksanaan, pembuangan atau pemusnahan, pemindahan, inspeksi, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya ada P3K. P3K adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K merujuk pada tindakan atau upaya pertolongan yang diberikan pada saat terjadinya kecelakaan atau cedera. Sebelum bantuan medis profesional dapat diakses tujuan dari P3K
adalah memberikan pertolongan cepat dan tepat untuk mengurangi risiko komplikasi dan mempercepat proses pemulihan. Selanjutnya ada kecelakaan kerja, yaitu dari ketinggian, kejatuhan benda, terantuk, tersandung, tergelincir, terjepit, di antara benda, terlanggar, tertumbuk, tertampar, tergilas, benda terpotong, terkilir, terbakar akibat berhubungan dengan suhu tinggi, korosif, atau radiasi, tersengat arus listrik, dan lain-lain. Jadi kecelakaan kerja ini adalah contoh-contoh bagaimana atau gambaran untuk kita lebih mengutamakan dan mengamankan atau menghadirkan di setiap perusahaan itu P3K. P3K adalah pertolongan pertama keselamatan pada pekerja. Jadi ketika kita mengalami kecelakaan kerja seperti ini, itu dengan hadirnya P3K, kita tidak kesusahan untuk meminta pertolongan. Atau katakanlah seperti kita, contoh terkena kecelakaan, yaitu terjepit di antara benda, terjepit di antara benda. Jadi kita tidak susah menelepon seperti pihak dari rumah sakit atau pemadam kebakaran atau pihak-pihak lain yang berwajib. Kita tinggal melakukan P3K untuk pertama-tama pada keselamatan. Maka sangat penting untuk setiap perusahaan menghadirkan P3K karena itu sangat membantu dan mempermudah ketika adanya kecelakaan atau kesehatan yang terganggu pada pekerja. Ini pun merujuk pada undang-undang yang tertera di PPT saya ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023, Tahun 23, 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Tempat Kerja. Permenkan Nomor 03 Men 1982. Petugas P3K. Jumlah, jadi di sini ada jumlah pekerja dan jumlah petugas. Untuk tempat kerja dengan faktor risiko rendah seperti toko, kantor, perpustakaan, jika dikatakan jumlah pekerja itu ada 25 sampai 150 atau kurang dari 150, itu jumlah petugas pada P3 yang dianjurkan adalah satu untuk setiap 150 orang. Dan ketika ada dua jumlah petugas, yaitu untuk 300 orang. Ada pula tempat kerja dengan faktor risiko tinggi atau konstruksi industri kimia, galangan, kapal. Pada jumlah pekerja 25 sampai 100 atau kurang lebih 100, itu dianjurkan juga petugas P3K satu orang untuk setiap 100 orang dan dua orang untuk 200 orang. Lanjut, ada jumlah dan jenis kotak P3K. Jumlah pekerja 0 sampai dengan 25 untuk tempat kerja dengan faktor risiko terendah, yaitu minimal satu kotak P3K bentuk 1A. Dan untuk kerja dengan risiko tinggi, yaitu minimal satu kotak P3K dengan bentuk 2A. Selanjutnya ada 26 sampai 50 untuk tempat kerja dengan risiko rendah, minimal satu kotak P3K bentuk 1B. Dan untuk tempat kerja dengan risiko tinggi, minimal satu kotak P3K bentuk 2B. Yang terakhir ada 51 sampai dengan 100, minimal satu kotak P3K bentuk IC. Dan untuk tempat kerja dengan risiko tinggi, minimal satu kotak P3K dengan bentuk 2C. Selanjutnya, ini saya akan menampilkan rekomendasi minimum isi kotak P3K dalam bentuk 1 dan 2. Jadi pada gambar yang pertama 3.46 itu minimum isi kotak PDK berbentuk satu, yaitu seperti kaset steril, perban dengan lebar 5 cm, perban dengan 57,5 cm, plester lebar dengan 1,25 cm,
plester cepat, kapas, perban segitiga atau metela, gunting, peniti, sarung tangan sekali pakai, masker, dan lain sebagainya. Dan untuk isi kotak ketiga ke bentuk dua itu berpilih pada gambar 3.47, yaitu seperti kasat steril terbungkus, berban dengan lebar 5 cm, berban dengan lebar 7,5 cm, plester lebar 1,2 cm, plester cepat, kapas, dan berban, dan lain sebagainya. Di sini juga ada tujuan dari first aid di tempat kerja, memberikan perawatan gawat darurat pada korban, seperti menyelamatkan, mencegah, mempertahankan hidup. Dan ada pula prinsip dasar tindakan pertolongan atau secara singkat patuh, seperti yang pertama, P. Penolongan pengamanan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. A. Amankan korban dari gangguan tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T. Tandai tempat kerja, tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. U. Usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau pihak yang berwajib lainnya. T. Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Selanjutnya ada lingkungan kerja. Pengertiannya yaitu seperti izin adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatan kepada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi hidup manusia. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Lingkungan kerja adalah aspek higien di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Ketiga, lingkungan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui penilaian lingkungan kerja dan penerapan higien sanitasi yang di tempat kerja. Selanjutnya ada pengenalan terhadap bahaya faktor lingkungan kerja. Untuk mengetahui ini, perlu mempelajari seperti flow diagram dari kegiatan proses dan operasi. Kondisi operasi tiap tahap dalam rangkaian operasi dan proses. Bahan baku, bahan pembantu, hasil antara, hasil samping, hasil produk, dan sisa produksi atau bahan buangan. Jurnal teknik, keluhan dari tenaga kerja. Yang kedua, dalam pengenalan lingkungan kerja, perlu diperhatikan seperti alat-alat teknis penanggulangan apa yang sudah tersedia dan dipergunakan, bentuk bahan baku yang digunakan dengan dan bagaimana digunakan jumlah orang terpapar dan pada setiap tahap proses. Ada pula persentase penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, 3% dikarenakan disebabkan yang tidak bisa dihindarkan, seperti bencana alam. Selanjutnya, faktor lain, faktor lain yang mengganggu keselamatan kerja 24% disebabkan lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya 73% karena perilaku pekerja. Jadi persentase penyebab kecelakaan ini tidak melulu dikarenakan adanya kurangnya keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan. Karena seperti yang tertera di sini 73% karena perilaku pekerja. Jadi terkadang di setiap perusahaan itu nggak semua pekerja itu melakukannya dengan serius. Ada pula para pekerja yang mengerjakannya secara bercanda atau bermain-main. Itu sangat-sangat membahayakan dan sangat-sangat bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Karena dengan adanya kita mengerjakan suatu pekerjaan secara tidak sungguh-sungguh, itu hasilnya tidak akan memuaskan atau akan bahagia. Yang selanjutnya adalah konsep lingkungan kerja, yaitu seperti pengenalan lingkungan kerja secara kualitatif, pengetahuan kemungkinan bahaya potensial dari proses produksi, menentukan lokasi potensi bahaya, alat, metode pengujian, pengetahuan jumlah pekerja terpapar. Selanjutnya ada penilaian lingkungan kerja, seperti kondisi lingkungan kerja, perlu atau tidaknya teknologi pengendalian, ada atau tidaknya korelasi kecelakaan dan PAK dengan lingkungan. Dokumentasi untuk tekstil.
Selanjutnya ada pengendalian lingkungan kerja, menentukan paparan kerja dengan lingkungan kerja, efektivitas saat pengendalian di perusahaan menjadi tempat kerja potensial gap. Kerja riset mengemai ilmu tercapai peningkatan dari kesehatan tercapai produksi pekerja. Dan ada pula manfaat penilaian pada lingkungan kerja ini, seperti sebagai dasar menyatakan kondisi lingkungan kerja, penerapan teknik pengendalian, perencanaan alat-alat penanggulangan atau bisa disebut kontrol, dasar untuk membantu korelasikan penyakit dengan LK. Terakhir, dokumen untuk inspeksi. Ada pula metode-metode teknis pengendalian lingkungan, seperti pengendalian teknis potensi bahaya di lingkungan kerja, seperti substitusi, eliminasi, isolasi, perubahan proses, ventilasi, dan pemasangan alat pengaman. Yang kedua, ada pengendalian antisipasi yang bisa dijelaskan menggunakan teknik manajemen atau pengaturan rotasi kerja, pelatihan tenaga kerja, pembatasan jam kerja. Selanjutnya ada alat pelindung diri, dan yang terakhir sebagai upaya terakhir dalam melindungi TK apabila pengendalian teknis dan administrasi belum optimal. Fungsi mengisolasi TK dari sumber bahaya. Yang keempat, penutup kesimpulan, saran, dan lampiran. Kesimpulan yang bisa saya jelaskan dari awal dan hasil observasi, dengan adanya kegiatan observasi K3 di kampus, mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan observasi ini dengan sebaik-baiknya. Dan penting bagi kita para mahasiswa menanamkan pemahaman materi K3 serta dapat menjadikan mahasiswa mengenal dan mengetahui lebih dalam tentang K3 secara langsung di perusahaan. Jadi kesimpulannya itu, menurut saya kesimpulan pribadi saya sendiri yang bisa saya tambahkan di kesimpulan ini yaitu itu dengan adanya observasi ini itu melatih kita apa artinya tentang keamanan kesehatan yang utama untuk para pekerja, bukan hasilnya tapi keselamatan dan kesehatan para pekerja. Dan dengan diadakan observasi ini itu bisa disimulkan, yaitu sejauh mana para perusahaan itu menyiapkan seperti APD, P3K, K3 itu lengkap atau tidak. Jadi dari situ kita melihat bahwa perusahaan ini sungguh-sungguh mengutamakan kesehatan dan keselamatan pekerja atau dia hanya fokus dengan hasil saja tanpa memikirkan presentasi kecelakaan kerja yang semakin meningkat apabila kita tidak menghadirkan atau menampilkan seperti K3, APD, dan K3K. Selanjutnya untuk saran, untuk perusahaan kami mengucapkan banyak terima kasih atas ketersediaannya telah menerima untuk observasi industri di tempatnya. Dan saran saya, kami mengucapkan terima kasih atas, atas kerjaan dalam menerima untuk observasi industri di tempatnya. Jadi saya berterima kasih karena dengan adanya observasi ini, saya bisa mempelajari bagaimana pentingnya keselamatan pada pekerja itu. Dan ada pun saran yang bisa saya katakan untuk karyawan, kurangi bercanda atau bergurau. Karena jika kita terus-terus melakukan hal-hal serubung seperti bercanda saat bekerja, itu akan membuat presentase kecelakaan kerja itu semakin meningkat lagi. Itu akan membuat malu perusahaan apabila sering terjadi kecelakaan. Jadi untuk saya dan saran saya, kurangi bercanda saat menjalankan pekerjaan masing-masing. Karena itu bisa mengakibatkan fatal dan bisa membuat kecelakaan para pekerja sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan pada presentasi PPT hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.